Judul yang saya angkat di kesempatan video kali ini adalah sebuah video yang tentunya bisa bersifat kontroversial dan juga tentunya ini sangat penting bagi Anda yang membutuhkan informasi bagaimana untuk program Keluarga Harapan ke depannya. Karena di sini saya akan membahas terkait dengan 330.000 lebih KPM yang akan dicoret di tahun 2025 ini, atau kita bisa sebut sebagai 2025 adalah tahun graduasi. Nah, bagaimana penjelasannya? Simak infonya detail ya, jangan sampai Anda skip agar Anda tidak gagal paham. Sejak terpilih menjadi Menteri Sosial Republik Indonesia, Gus Ipul, ini memberikan inovasi yang luar biasa untuk perubahan Kementerian Sosial ke depan, ya, dari mengubah emblem ya, atau mengubah sebutan Kementerian Sosial yang sebelumnya ini Kemensos selalu hadir, sekarang diubah menjadi Kemensos selalu ada. Itu. Lalu juga ada terobosan dari Menteri Sosial kita yang baru terkait dengan data tunggal yang sebelumnya menggunakan DTKS, lalu juga bantuan yang lain masih menggunakan P3KE, ada juga dari sumber data yang lain. Untuk Kementerian Sosial kali ini di tahun 2025 memberikan inovasi adanya data tunggal sosial ekonomi nasional. Tidak hanya itu, Gus Ipul ini memberikan instruksi kepada seluruh SDM pendamping sosial PK di seluruh Indonesia bahwa di tahun 2025 pendamping PK wajib untuk menggraduasi KPM-nya. Nah, angka 330.000 lebih ini saya simpulkan berdasarkan dari status ya, status aktif dari pendamping sosial PKH di seluruh Indonesia saat ini. Ada 33.000 lebih pendamping sosial di seluruh Indonesia. Ya, jumlah pastinya ini masih tidak diketahui secara pasti karena setiap harinya ada yang mengundurkan diri, ada yang pindah di tempat kerja yang lain, ada yang terima sebagai ASN, ada yang meninggal dunia dan lain sebagainya. Sehingga untuk jumlah saat ini diperkirakan 33.000 lebih. Nah, jumlah 33.000 lebih ini memiliki tugas yang sama di tahun 2025 yang tertuang ke dalam SK pengangkatan para pendamping sosial PKH di seluruh Indonesia. Nah, tugas yang perlu diemban dan ini wajib hukumnya dipenuhi atau dipatuhi oleh pendamping sosial Republik Indonesia termasuk saya sebagai pendamping PKH adalah kami diwajibkan untuk mendampingi KPM dalam rangka menggraduasi ya, menggraduasi secara mandiri KPM yang dianggap sudah sejahtera, potensial memiliki usaha maupun yang sudah memiliki usaha. Nah, jumlah KPM yang harus digraduasi untuk masing-masing pendamping ini adalah 10 KPM minimal ya, minimal 10 KPM. Jika misalkan angka ini kita anggap misalkan jumlah pendamping saat ini kita bulatkan 33.000, pas ya, 33.000. Nah, dengan jumlah 33.000 SDM, jika kita kalikan menjadi 10 KPM setiap pendampingnya, maka jumlah nama-nama yang wajib disetorkan ke Kementerian Sosial sebagai KPM graduasi mandiri ini sejumlah 330.000 jiwa ya, atau 330.000 KPM. Nah, jika misalkan ini berbunyi adalah minimal 10 KPM, maka otomatis jumlah yang disetorkan ke Kementerian Sosial ini bisa lebih ya dari 330.000 karena minimal 10 dan jumlah pendamping sosial ini ada 33.000 lebih ya pendamping sosial PKH di seluruh Indonesia. Nah, ini adalah jumlah yang luar biasa banyak ketika kita melihat 10 juta penerima PKH yang ada di Kementerian Sosial dengan dikuranginya sebanyak 330.000 lebih, maka ini bisa membuka peluang bagi KPM atau calon penerima manfaat program Keluarga Harapan selanjutnya. Jadi mereka-mereka yang belum pernah tersentuh bantuan PKH, yang memenuhi kategori syarat-syarat tertentu sebagai penerima PKH, ini tentu memiliki peluang besar dengan adanya graduasi mandiri sejahtera ini. Nah, tentu saya pribadi memiliki penilaian tersendiri. Untuk saya ketika nantinya ini akan mulai dieksekusi di lapangan, maka otomatis saya perlu memberikan informasi kepada Anda, terutama bagi Anda peserta penerima PKH yang sudah menerima PKH 5 tahun lebih. Nah, ini menjadi target utama dari para pendamping sosial PKH yang setelah menerima PKH 5 tahun lebih, ini menjadi pertanyaan, mengapa 5 tahun lebih ini masih terus bergantung kepada bantuan PKH? Ini menjadi persoalan yang terus dibahas di tingkat Kementerian Sosial Pusat. Nah, jika misalkan penerima PKH 5 tahun lebih ini masih belum bisa berdaya, maka otomatis kita diberikan tugas untuk berangsur-angsur ya, membimbing lalu mendampingi secara
teliti secara detail agar KPM yang menerima PKH lebih dari 5 tahun ini bisa mulai berdikari. Artinya ketika Anda sudah 5 tahun lebih, maka sekaranglah saatnya Anda memilih untuk kira-kira ingin memiliki usaha apa. Jadi silakan Anda merintis usaha apa yang kira-kira bisa Anda lakukan agar kedepannya Anda tidak lagi tergantung kepada bantuan dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Nah, itu penerima PKH dengan durasi yang lebih dari 5 tahun. Selanjutnya, target utama yang perlu dipertimbangkan adalah KPM penerima PKH yang sudah memiliki usaha. Jadi, sudah memiliki usaha atau sudah merintis usaha. Di sini tentu kita tidak langsung serta-merta akan menggraduasi secara mandiri, tidak. Jadi pendampingan ini terus-menerus akan dilakukan selama 1 tahun penuh di tahun 2025. Artinya ketika penerima PKH ini sudah dinilai sudah rintisan usahanya sudah bisa mandiri, usahanya sudah bisa mencukupi kebutuhan keluarganya, maka otomatis maksimal di akhir tahun 2025 yang bersangkutan harus graduasi secara mandiri. Dan tentu dengan pertimbangan khusus, Kementerian Sosial tentu akan memikirkan ketika KPM yang sudah graduasi secara berdikari ini, terutama yang memiliki usaha sudah mau dan mampu untuk graduasi, tentu kan ada penelitian berikutnya, ada pendampingan berikutnya. Seperti misalkan ya ada bantuan pena seperti sebelumnya yang sudah saya unggah dan lain sebagainya. Pada intinya, bagi Anda penerima PKI lama maupun baru yang sudah memiliki usaha maupun yang sedang merintis usaha ataupun ingin memiliki ide usaha, segera laporkan kepada para pendamping sosial masing-masing. Jangan sampai ketika kita sudah terkejar oleh deadline-nya akhir tahun dan kita belum menemukan 10 KPM, lalu kita secara acak ya, kita langsung random saja KPM yang kira-kira sudah sejahtera, sudah mampu, langsung kita graduasi. Ini tentu tidak diharapkan. Jadi kalau bisa, mulai karena ini masih awal tahun, bisa dirancang ya sedemikian rupa mulai awal tahun hingga nanti di akhir tahun, sehingga KPM 10 KPM minimal yang potensial untuk graduasi secara berdikari ini bisa tergraduasi dengan baik, bisa tergraduasi dengan arah yang benar tentunya. Tentunya ini juga akan ada kerjasama dari Kementerian Sosial dan juga kementerian yang lain dalam rangka agar KPM yang sudah berdikari untuk graduasi ini tidak jatuh kembali ke dalam keluarga yang prasejahtera. Jadi seperti itu. Ingat, 330.000 lebih ini merupakan angka yang tidak sedikit. Oleh karena itu, pendamping sosial PKH ini akan bekerja keras selama tahun 2025 untuk menyetor 10 ya minimal 10 KPM potensial yang akan digraduasi. Tentu ini akan menjadi bahasan sepanjang tahun yang harus Anda perhatikan baik-baik. Siapkan diri Anda, terutama bagi Anda penerima PKH yang sudah lama sekali, dan termasuk bagi Anda yang akan memiliki rintisan usaha, memiliki usaha, ataupun akan merintis usaha seperti itu.